Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang distribusi binomial. Nah, dalam distribusi binomial ini nanti kita akan pelajari bagaimana dasar-dasar dari distribusi binomial. Pendahuluan, dalam suatu percobaan yang kita lakukan nanti akan menghasilkan sebuah hasil percobaan, di mana hasil percobaan tersebut ada yang namanya kejadian sukses dan kejadian yang gagal. Maksud dari kejadian sukses di mana itu kejadian yang kita inginkan itu muncul, dan kejadian gagal berarti kejadian yang kita inginkan itu tidak muncul. Berarti itu dianggap sebagai kejadian. Nah, dalam hal ini percobaan statistik itu ada dua jenis kejadian, yang kejadian sukses dan gagal ini memiliki nilai probabilitas yang tetap. Selain itu juga dapat diamati bahwa kejadian sukses dan kejadian gagal dari suatu percobaan ke percobaan berikutnya itu saling bebas. Nah, suatu percobaan statistik ya itu bisa dinamakan juga, disebut juga percobaan binomial. Nah, atau juga bisa dinamakan dengan Bernoulli. Jika percobaan statistik tersebut mempunyai ciri-ciri yang pertama, percobaan diulang sebanyak N kali. Berarti ada beberapa kali percobaan. Kemudian, setiap hasil percobaan dibedakan menjadi dua, yaitu kejadian sukses dan kejadian gagal. Nilai probabilitas terjadinya kejadian sukses atau S dan gagal kita misalkan G, yaitu untuk probabilitas sukses itu dimisalkan P kecil, dan probabilitas gagal atau 1 min P, berarti komplemennya dia sama dengan kita misalkan I. Itu adalah tetap pada tiap kali percobaan diulang. Kemudian semua hasil yang muncul saling bebas satu sama lain. Ini pendahuluan dari distribusi binomial. Oke. Contoh. Sebuah uang logam yang seimbang dilemparkan sebanyak 100 kali. Misalkan munculnya sisi muka disebut kejadian sukses, karena yang diinginkan adalah munculnya sisi muka. Dan munculnya sisi belakang disebut kejadian gagal, maka sukses. Kita tahu bahwa bahkan tahu bahwa uang logam itu kan ada yang namanya angka dan gambar, atau istilahnya ini muka, ini belakang. Ini dikatakan sukses, ini dikatakan gagal. Peluang sukses berarti kan angka atau mukanya ada 1, berarti 1/2. Ini adalah P kecil. Gagalnya maka 1 dikurangi 1/2, berarti dia setengah. Maka peluang gagalnya Q itu setengah adalah kejadian tetap. Maka di situ kejadiannya tetap. Maka bisa kita simpulkan bahwa yang dinamakan kejadian sukses dan kejadian gagal adalah bebas satu sama lain dari percobaan pertama ke percobaan kedua. Karena nanti berlaku begini, peluang sukses irisan gagal itu sama saja dengan peluang sukses dikalikan dengan peluang gagal. Berarti berapa? Setengah kali setengah. Seperti itu. Ini berarti dia percobaan binomial. Percobaan pelemparan uang ini dinamakan percobaan binomial atau tadi dinamakan Bernoulli. Itu. Oke, kita lanjut. Untuk perumusan distribusi binomial,
Untuk mempermudah pemahaman perumusan, kita pakai percobaan pelemparan sebuah uang logam sebanyak 3 kali, atau N-nya itu sama 3. Muncul sisi muka disebut kejadian sukses, muncul sisi belakang muka itu berarti angka, belakang itu gambar, muncul sisi belakang kita sebut kejadian gagal. Ruang sampel yang menunjukkan hasil-hasil yang muncul dari percobaan binomial tersebut adalah ini ruang sampelnya. Nah, ini ruang sampel yang muncul berarti apa? Sukses, 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 gagal, sukses, gagal, sukses, gagal, sukses, sukses, gagal, gagal, sukses, gagal, sukses, gagal, sukses, gagal, gagal, dan gagal, gagal, gagal. Kita pisahkan untuk peluang sukses adalah P dan peluang gagal adalah I. Tetap dari satu percobaan ke percobaan berikutnya. Maka akan kita peroleh probabilitas kejadian 8 titik sampel tersebut berikut ini. Kita lihat. Nah, di sini. Peluang sukses, sukses, sukses. Nah, yang pertama ini berarti ini kan yang pertama berarti kan PS, PS, PS. Peluang sukses tadi apa? P, P, P. Sehingga P pangkat 3. Kalau ini berarti jadinya apa? PS, PS, PG berarti P, P, Q. Berarti bisa tulis P kuadrat Q. Kemudian ini PS, PG, PS atau peluang sukses, gagal, sukses berarti P, Q, P atau tetap ditulis apa? P kuadrat Q. Ini gagal, sukses, sukses maka Q, P, P atau P kuadrat Q. Ini gagal, gagal, sukses berarti Q, Q, P atau bisa tulis P, Q kuadrat. Kemudian gagal, sukses, gagal, gagal, Q, sukses, P, ini juga Q, jadinya tetap P, Q kuadrat. Sukses, gagal, gagal, maka P, Q, Q, sehingga P, Q kuadrat. Kemudian gagal, 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 berarti Q, 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 berarti Q pangkat 3. Gagalnya ada 3. Misalkan X menyatakan banyaknya sukses, berarti ketika X menyatakan banyak sukses, ini yang gagal, yang sukses 0, tidak ada yang sukses, berarti hanya ada P, G, G, gagal, 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 apa? Diwakili oleh Q pangkat 3. Kemudian, ketika PX sama dengan 1, berarti menyatakan yang sukses ada 1, berarti yang sukses ada 1 ini. Ini sukses 1, sukses 1, sukses 1. Ada 3. P, G, G, S. Peluang gagal, sukses, gagal, dan sukses, gagal. Ini ada berapa? Ada 3. Berarti PG pangkat 2, PG pangkat 2, PG pangkat sebanyak 3. Tuh. Kemudian lanjut. Ketika X menyatakan banyaknya sukses itu ada 2, maka di sini sukses, gagal, sukses, sukses, gagal, peluang sukses, gagal, sukses, gagal, sukses, sukses. Berarti kita lihat. Di sini ada 1, 2, 3. Ini 3 kan? Berarti P kuadrat Q ada 3. Oke. 3P kuadrat. Kemudian ketiga-tiganya sukses, maka kita pakai yang ini. Ketiga-tiga sukses adalah peluang sukses, 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 sukses. Berarti P pangkat 3 sukses semua. Ini. Kemudian, gini. Tadi, perhatikan bahwa ketika X-nya 3, dia kan P pangkat 3. Ini kan bisa saya bentuk jadi gini. 1, P pangkat 3, Q pangkat 0 itu kan 1. 1 kali 1, 1, P pangkat 3 tetap dia tidak merubah nilai. Kemudian 1 ini sama aja dengan 3 kombinasi 3. Ini kombinasi. 3 tetap 0 itu sama aja dengan 3 kurangi 3. Ini maknanya 3 sukses, 0 gagal.
Bagaimana kalau 2, yang 2 sukses? Tadi kan ini sama dengan 3P kuadrat Q, ini bisa kita bentuk 3P pangkat 2, Q pangkat 1. 3 ini bisa diambil dari 3 kombinasi 2, P2 tetap, dan Q-nya 3 kurangi 2 sama dengan 1. Sehingga ini kita bisa pahami bahwa 2 sukses, 1 gagal. Kemudian ketika yang sukses 1, maka tadi kan bisa kita notasikan 3PQ kuadrat. 3PQ kuadrat bisa kita tulis 3 kali P pangkat 1 Q pangkat 2. 3 sendiri itu hasil dari 3 kombinasi 1, P pangkat 1 tetap, dan 2 itu kan sama aja dengan 3 kurangi 1. Berarti ini 1 sukses, 2 gagal. Kemudian ketika yang sukses itu 0, maka tadi kan sama aja dengan Q pangkat 3. Ini berarti bisa kita tulis 1, P pangkat 0, Q pangkat 3. 3 kombinasi 0 sama dengan 1, P0 tetap, 3 itu 3 kurangi 0. Atau 0 sukses, 3 gagal. Dari sini terlihat bahwa kita lihat bentuknya, berarti secara umum bisa kita simpulkan bahwa ketika ada PX yang sukses itu bentuk X, maka hasilnya adalah kombinasi, ya ini N kombinasi X dengan P pangkat X, ya kan? P pangkat X, di mana Q yang tinggi sukses pangkat X, gagal pangkat N min X. Ini adalah secara umum bentuk yang kita miliki. Di mana X adalah 0 sampai dengan N, dan Q adalah 1 min P. P dan Q disebut sebagai parameter. Oke. Rumus gini. Sebuah percobaan binomial diulang sebanyak N kali dengan P sukses, itu P kecil, dan gagal adalah Q, adalah tetap pada setiap percobaan, dan X menyatakan banyaknya sukses dalam percobaan binomial. Maka variabel acak X mempunyai distribusi binomial yang dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini tadi. Fx sama dengan P untuk X-nya sukses X kecil ini, maka distribusi binomialnya adalah XNP, di mana kombinasi N terhadap X, di mana P pangkat X, Q pangkat N min X. P dan Q disebut sebagai parameter. Oke, kita bahas contohnya ini. Contoh. Diketahui suatu percobaan statistik yang diulang sebanyak N, itu 4 kali. Kemudian, kita lihat di situ, peluang suksesnya 2/3 dan gagal 1/3 tetap pada setiap percobaan. Misalkan X banyaknya sukses, tentukan P X 0. Berarti kalau P X 0 itu kan sama saja dengan berapa? Nah, P X sama dengan 0, berarti bisa kita simpulkan bahwa di sini kan N-nya 4, maka 4 kombinasi 0, kemudian di sini yang sukses adalah 2/3, pangkat berapa? Pangkat 0, kemudian yang gagal adalah 1/3, pangkat berapa? 4 min 0. Berarti sama dengan berapa? 4 kombinasi 0, ini sama dengan 1. Kemudian 2/3 itu pangkat 0, 1/3, maka 1/3 pangkat 4, atau jadinya adalah 1/81. Kemudian untuk yang ini, P X sama dengan 1, maka kita lihat N-nya 4, kombinasi 1,
Kemudian di sini 2/3 yang sukses pangkat 1, maka di sini 1/3 pangkat 4 min 1. Kita tahu bahwa 4 kombinasi berarti ini kita hitung 4 kombinasi 1 berarti 4 faktorial per 4 kurangi ini 3 faktorial, 1 faktorial, 2/3, 1/3 pangkat 3. Nah, 4 faktorial kan sama per 3 faktorial kan 4. Nah, ini sama dengan berapa? 4 kali 2, 8 per 27 kali 8, 1. Kemudian untuk P sama X-nya sama dengan 2, berarti 4 kombinasi 2, kemudian 2/3, pangkat 2, kemudian 1/3 pangkat 4 min 2. 4 kombinasi 2 berarti 4 faktorial per 4 kurangi 2, 2 faktorial kali 2 faktorial. 2/3 pangkat 2 jadinya 4/9, 1/9. Jadinya 4 faktorial per 2 faktorial itu sama dengan 6. 6 kali 4, 24/8. Oke, bisa mudah ya? Oke, sekarang yang kita lanjut ke X3 dan P. Nah, maka ini nanti P ketika X sama dengan 3 berarti tinggal apa? 4 kombinasi 3, 2/3 pangkat 3, ya kan? Kemudian 1/3 pangkat 4 kurangi 3, 1. Kemudian PX4 itu nanti 4 kombinasi 4 dikalikan dengan 2/3 pangkat 4, kemudian 1/3, 4 kurangi 4, 0. Nah, ini nanti dihitung sendiri, akan ketemu. Oke, itu contoh kedua. Contoh ketiga. Pengalaman menunjukkan bahwa pada setiap penstensilan kertas koran dari 1.500 lembar yang distensil telah terjadi kerusakan sebanyak 150 lembar. Bila distensil sebanyak 10 lembar, tentukanlah probabilitas dari variabel acak X bila mana X menyatakan banyaknya kertas yang rusak pada penstensilan tersebut. Kita tahu di sini maka X-nya, N-nya sama dengan 10 dan X-nya banyaknya kertas yang rusak tiap kali penstensilan. Maka kalau seperti ini bagaimana ngitungnya? Begini, sebenarnya ngitungnya kalau saya contoh ketika PX-nya nanti adalah 0 sampai dengan 10 karena dia stensilnya sampai 10 lembar. Bagaimana cara ngitungnya? Berarti kita hitung PX0 dulu. Berarti ini kan berarti 10 kombinasi 0. Kemudian kita lihat peluang di situ kita lihat peluang sukses di sini karena diminta adalah kertas yang rusak, maka yang rusak adalah yang sukses. Maka peluang yang sukses itu sama aja dengan peluang yang rusak karena diinginkan. Nah, X menyatakan banyak rusak. Berarti peluang yang rusak berarti mana? 150 dibagi dengan 1.500 berarti 0,1 atau 1/10 atau 1/10 saja. Berarti yang gagal bagaimana? Untuk peluang gagalnya atau Q-nya, ini berarti P kecil, ini Q kecil, itu gagal berarti 9/10. Nah, ini tetap terus. Nah, karena di sini pertama ketika PX0, maka 10 kombinasi 0, kemudian 1/10 pangkat 0, kemudian 9/10 pangkat 10 min 0. Nah, ini nanti dihitung. Silakan dihitung, ini kombinasi. Kemudian ketika PX sama dengan 1, maka 10 kombinasi 1, 1/10 pangkat 1, 9/10 pangkat 10 kurangi 1. Silakan dihitung sendiri.
sampai dengan nanti Px sama dengan 10, maka dia apa? 10 kombinasi 10, di mana 1/10 pangkat 10, di sini 9/10 pangkat 10 min 10. Nah, ini nanti dihitung semuanya. Berarti selesai kalau yang diminta probabilitas dari variabel kemungkinan tersebut. Hitung sampai 10. Oke, bisa ya menghitungnya ini. Saya kira cukup untuk distribusi binomial ini. Semoga bermanfaat ya. Untuk materi bukunya bisa dilihat di buku teori dan aplikasi dan probabilitas penerbit PT Remaja Rusdakaya Bandung. Pengarangnya Budiono Foster Wayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.